Halo semuanya teman-temanku Pisces, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Selamat pagi. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Pisces. Tidak ada batas waktu dalam readingan ini, dan tema yang ingin Kak Tere bahas pada kesempatan kali ini adalah energi kamu dan dia. Teman-teman, perlu Kak Tere ingatkan bahwa ini energinya sangat netral dan universal. Tidak mungkin bisa cocok ke semua teman-teman zodiak Pisces yang menonton video ini. Kak Tere harapkan kalian menonton readingan ini, mendengarkan dari awal sampai akhir dengan penuh kebijaksanaan dan juga kesadaran yang baik. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading, mau konsultasi dan itu berbayar, silahkan kalian menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Apabila kalian juga membutuhkan kartu tarot, Lenormand dan Oracle, silahkan menghubungi di nomor WA yang sama. Terima kasih semuanya. Oke, Kak Tere minum dulu. Tere tarik terlebih dahulu energi kamu dan dia, seseorang yang kamu fokuskan di sini. Oke. Bagaimana energi zodiak Pisces saat ini? Wow. Bagaimana energi zodiak Pisces saat ini? Wow, 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 wow. Wow. Oke. Bagaimana energi? Oke. Teman-temanku Pisces ya. Oke. Kita ada 9 kartu di sini, tidak kurang tidak berlebih. Oke, kita mulai dari kartu yang di tengah. Di sini terlihat bahwa kalian sudah berkomitmen ya. Entah kalian sudah memiliki pasangan baru atau kalian sudah menikah dengan yang lain, bukan dengan seseorang yang kalian fokuskan gitu ya di sini. Oke, bisa juga sih untuk sebagian kecil aja kamu menikah dengan orang yang kamu fokuskan saat ini, tapi sebagian kecil aja energinya. Oke, dimana memang saat kamu sudah memiliki pasangan, sudah masuk dalam pernikahan dengan seseorang yang lain tentunya, kamu dihadapkan pada sebuah realitas bahwa seseorang yang kamu fokuskan, yang dimana itu adalah orang masa lalu kamu, hadir kembali ke dalam hidup kamu, atau kamu bertemu dengan dia secara tidak sengaja ya. Kamu menganggapnya seperti itu, tapi ada terlihat di sini ya dari energi bahwa pertemuan kamu dengan dia yang tidak sengaja itu sudah diatur gitu ya, sudah dirancang gitu, ada seperti itu. Mungkin terlihatnya ya tidak sengaja gitu ya. Oke, dimana di sini memang ya ada pergerakan dari orang masa lalu kamu, entah ini secara energi atau akan hadir dalam wujud nyatanya, bisa juga ya. Karena terlihat di sini bahwa dia hadir di saat kamu sudah memiliki yang lain, dan itu terasa sangat menyedihkan gitu ya. Oke. Dimana memang saat dia kembali kepada kamu atau kembali ke dalam hidup kamu, di sini dia membawa attention atau niat yang seperti ingin gitu ya kamu bantu, ingin kamu
perhatikan dia kembali gitu, seperti di masa lalu gitu, dimana memang ada kerinduan akan perhatian dari kamu di sini. Mungkin saat kalian bersama banyak hal yang sudah kamu berikan, sudah kamu usahakan lakukan untuk dirinya gitu ya. Dan saat ini kondisi kehidupan dia sedang tidak baik-baik aja ya, dimana saat dia mengungkapkan atau menceritakan kisahnya kepada dirimu, ada keraguan di dalam nurani kamu di sini. Karena kamu merasa itu sudah tidak jadi urusanku lagi, aku bukan siapa-siapa dia, aku hanyalah masa lalu dia. Apapun yang dia alami saat ini seharusnya juga dia bisa usahakan itu, bisa upayakan itu untuk dirinya gitu. Dimana kamu menyadari siapa diri kamu saat ini di dalam kehidupan orang masa lalu kalian atau seseorang kamu fokuskan. Kenapa dia bisa hadir kembali? Karena ikatan karma di antara kalian belum juga berakhir. Ada salah satu pihak yang mengafirmasikan ya, menarik energi orang ini terlalu dalam, sehingga memang secara energi masih sangat terhubung atau terkoneksi antara kamu dan dia. Ya, dimana aku lihat kamu dan pasangan kamu saat ini sudah merencanakan akan masa depan. Entah kalian ini beneran sudah nikah. Kalau sudah nikah ya kamu akan merencanakan kedepannya mau bagaimana pernikahan ini. Mungkin merencanakan dalam waktu dekat akan memiliki momongan, atau akan membeli rumah, atau merenovasi gitu ya, atau banyak hal. Ini juga tentang pekerjaan. Mungkin kamu dan dia akan bangun bisnis bersama gitu ya. Di sini akan mengelola keuangan dengan jauh lebih baik, bisa juga banyak hal yang dibicarakan tentang masa depan. Oke. Namun orang masa lalu ini juga mengharapkan hal yang sama darimu. Dia mengharapkan kamu dan dia bisa bersama lagi, bisa seperti dulu, bisa memulai kembali semuanya dari awal. Jika memang tidak ada kendala dari kamunya sudah memiliki pasangan atau sudah berumah tangga di sini, it's okay, bisa kamu pertimbangkan. Tapi jika ini kamunya sudah masuk dalam fase kehidupan kamu yang baru, dan itu bisa menjadi sumber bencana gitu di dalam hubungan kamu yang baru ini. Jangan sampai karena ego kamu ya yang masih mungkin menginginkan dia, menginginkan untuk punya kebersamaan kembali dengan orang ini, karena dia adalah seseorang yang belum bisa kamu lupakan dengan baik gitu ya. Jangan sampai ini menjadi bumerang untuk kehidupan kamu, untuk masa depan kamu. Jangan sampai karena orang ini kamu menyia-nyiakan gitu ya orang yang terbaik untuk kamu gitu, yang sudah hadir dalam hidup kamu. Ya, dimana dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang lebih beruntung dari dia. Dia memiliki bahwa dia menyadari bahwa kamu itu adalah seseorang yang bisa menolong dia, yang terbaik untuk dia. Jadi kesadaran orang masa lalu ini sungguh terlambat gitu ya. Saat dia bersama kamu, dia tidak berpikir demikian, tapi saat kalian berpisah dan saat dia kembali lagi ke dalam hidup kamu, ya dia baru menyadari hal itu, dan itu menurutku sudah terlambat. Itu adalah sebuah penyesalan, dimana kamu akan melihat betapa orang ini sangat stuck gitu ya, sangat stuck dengan hidupnya, dirinya itu penuh dengan penyesalan. Kamu sedih, kamu cemas, kamu khawatir gitu ya. Kalau kamu ingin menolong dia, kamu ingin membantu dia, tapi kamu tahu bahwa itu sudah tidak jadi urusan kamu gitu, tidak jadi tanggung jawab kamu, karena kamu dan dia sudah berpisah. Dimana kamu juga ingin membantu dia gitu ya, menolong dia, juga terhambat karena kamu sudah memiliki pasangan. Kamu menyadari bahwa harus menjaga pasangan hati pasangan kamu gitu. Kamu tidak ingin dia berpikir yang macam-macam sehingga hubungan kalian juga nantinya akan berantakan gitu. Dimana aku lihat energi dari
orang masa lalu yang ada di dalam hidup kamu energinya sungguh ambisius ya. Jadi dia kalau ingin sama kamu lagi ya dia akan berupaya, dan aku lihat semakin dia berupaya kamunya juga semakin menjaga jarak di sini karena kamu sadar bahwa orang ini juga belum banyak berubah gitu. Oke, dimana memang besar harapan untuk dia bisa memulai semuanya dari awal, tapi aku lihat itu hanyalah keinginan dia sendiri tanpa didasari dengan realitas yang ada. Nantinya ya akan ujungnya ya bakal kecewa karena keinginan yang terlalu dalam jika tidak kesampaian ya akan menjadi luka gitu ya. Dimana dia ingin gitu memiliki seseorang yang seperti kamu, yang selalu ada untuk dia, yang selalu siap untuk memberikan apa yang dia butuhkan di sini. Dan aku lihat saat dia berpisah dari kamu, dia berkenalan atau menjalin hubungan koneksi dengan orang lain, tidak ada yang bisa seperti kamu gitu. Dia ingin menemukan citra kamu di dalam diri orang lain, dan itu tidak mudah dan bakal ya tidak masuk akal gitu ya, karena kita tuh berbeda satu sama lain. Tidak bisa energi kamu akan ada di energi orang lain, itu kan menurut persepsi dia sebagai manusia yang konyol gitu ya. Menurutku di sini kita lihat energi dia lebih jelas, bagaimana energi seseorang yang difokuskan oleh teman-teman zodiak Pisces. Bagaimana energi seseorang yang difokuskan teman-teman zodiak Pisces. Bagaimana energi dari bagaimana energi dari seseorang. Pas ya 9 di sini. Oke. Banyak kartu klarifikasi ya teman-temanku. Oke, di sini ada kartu divine timing, di sini ada gitu ya. Banyak sih kemiripan antara kemiripan energi dari kartu-kartu kamu ya yang di sini. Oke, Kak Teri gunakan kartu yang sama di sini. Oke, di sini terlihat ya bahwa saat ini orang ini sedang menjalani proses karmanya ya, entah karma baik ataupun karma buruk tergantung attentionnya atau niatnya di sini. Jika kondisi kehidupannya lagi nggak baik-baik aja ya dia menjalani proses karma dia yang buruk gitu, yang tidak baik. Oke. Di kartu selanjutnya di sini memang yang karma yang harus dia jalani adalah karma yang mengarah pada kondisi keuangan dia ya. Jadi ketika seseorang menjalani karma di sini, tentu karma yang buruk ya yang nggak bicarakan di sini, maka sisi kehidupannya pun akan berantakan, akan tidak baik-baik aja. Ini yang orang ini jalani, yang ditekan dari sisi finansialnya ya. Kondisi keuangannya lagi sulit, pekerjaannya juga lagi nggak stabil di sini, bukan banyak naiknya tapi banyak turunnya gitu ya, naik turun seperti ya ombak gitu, nggak ada kestabilan, tidak bisa diprediksi juga. Oke, di kartu selanjutnya di sini terlihat bahwa orang ini dari energinya sangat overthinking, sangat galau gitu ya. Dia tidak ada ketenangan, selalu cemas dan khawatir tentang masa depan, tentang kestabilan di dalam hidupnya. Dia seperti kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Biasanya orang ini ya adalah orang yang selalu optimis. Dia optimis karena dia tahu gitu apa yang dia jalani gitu ya. Saat ini dia tuh seperti kehilangan arah, dia seperti kehilangan kunci dalam kehidupannya. Dia seperti tidak bisa membuka peluang dan kesempatan. Dia melihat bahwa
semesta peluang dan kesempatan itu tertutup gitu ya, dan itu cara semesta untuk mendidik orang ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena di kartu selanjutnya terlihat ya bahwa orang ini ingin ditempa gitu dari sisi kedewasaannya. Mungkin di masa lalu kamu mengenal dia adalah seorang yang childish, banyak sisi-sisi sifat dia yang kekanak-kanakan, tidak dewasa, dan itu toksik gitu ya, membuat orang-orang di sekitarnya itu tersakiti, terluka, termasuk dirimu. Oke, di kartu selanjutnya, saat ini dia merasa sepi dan hampa karena saat dia kehilangan kamu di sini dan kehidupannya morat-marit gitu ya, tidak baik-baik aja. Dia seperti merasa kosong dan hampa. Dia dijauhi oleh komunitasnya, oleh pergaulannya di sini. Siapa yang mau dekat saat dia itu lagi nggak stabil, saat dia itu kondisi keuangannya lagi seperti melarat gitu ya di sini. Tidak ada orang yang mendekat, orang ya pada takut gitu ya, mereka takut dimanfaatkan, mereka takut diminta bantuan di sini, karena orang-orang yang dia kenal, yang ada dalam circle kehidupan orang ini selama ini itu adalah orang-orang yang tidak tulus hati gitu ya. Orang yang tidak tulus hati akan meninggalkan saat orang tersebut ya, seseorang itu sudah tidak punya apa-apa gitu loh ya di sini. Hanya teman-teman dia atau orang-orang terdekat yang selama ini dia anggap dekat itu ya nyatanya hanya ingin apa yang dia miliki gitu ya, apa yang dia bisa berikan di sini, dan dia menyadari bahwa ketulusan itu hanya kamu yang punya gitu ya. Dimana memang di kartu selanjutnya terlihat bahwa orang ini akan mendekat gitu ya, dia sudah membulatkan tekad gitu, bahwa ketika kesadaran itu muncul ya, bahwa kamu adalah seseorang yang tulus hatinya daripada yang lain yang ada di sekitar kehidupannya dan sudah meninggalkan dia, ya dia akan kembali pada dirimu ya, dan dia berharap kamu pun memberi kesempatan yang kedua atau yang kesekian kalinya untuk dia. Namun aku lihat saat dia hadir kembali dalam hidup kamu, saat dia sudah ada di depan lingkar hidup kamu, dia melihat gitu bahwa kamu saat ini sudah memiliki yang lain, atau situasi dan kondisinya sudah berbeda gitu antara kamu dan dia. Dia juga melihat bahwa kamu pun mulai defensif di sini. Dia melihat bahwa kamu sudah membuat batasan untuk dia gitu. Dia menyadari itu, tapi di sini karena ada niat gitu ya untuk dia bisa kamu tolong atau bisa beri bantuan, ya dia akan berusaha untuk melampaui batasan ya yang kamu buat di sini, atau batasan ini bisa tentang situasi dan kondisi kamu dan dia yang sudah berbeda. Dia seperti nggak tahu malu gitu ya. Ya dia akan tetap berupaya gitu, tidak memikirkan bahwa situasi dan kondisi itu sudah berbeda, bahwa kamu sudah defensif sama dia gitu, seperti sudah jerah ya, tapi dia akan berusaha untuk masuk ke dalam hidup kamu bagaimanapun caranya, karena dia sangat ingin gitu ya kamu kembali bisa mensupport dia gitu ya, bisa bantu dan tolong dia di sini, karena dia sangat membutuhkan itu saat ini. Dimana memang ini adalah ikatan karma yang belum selesai. Kamu dan dia memiliki karmic situation yang tidak mudah untuk diterima gitu ya, tidak mudah untuk disadari, tidak mudah untuk diungkapkan di sini, bahwa secara energi kamu dan dia tuh masih belum selesai. Karena apa? Salah satu pihak di sini masih mengafirmasikannya, yang satu masih melihat gitu, mampu merasakan afirmasi tersebut, sehingga ada dorongan dari energi karma ini untuk memberikan kekuatan untuk dia melangkah kembali ke dalam hidup kamu gitu
Ya, dimana dia akan memberikan gitu ya apa yang kamu inginkan selama ini, yaitu perasaan, perhatian, cinta dan kasih sayang dari dia, walaupun itu seperti tidak tulus gitu ya, hanya sebuah modus aja agar kamu bersama dia lagi dan mampu menjadi support system dia yang baik gitu di sini. Dan aku rasa itu niat dia gitu ya, itu hal yang dia sudah rencanakan ketika kamu bisa memberikan apa yang dia butuhkan gitu ya. Jadi dia akan berikan hal tersebut gitu, apa yang kamu butuhkan juga, seperti memang terlihat simbiosis mutualisme, tapi juga ini seperti transaksi gitu ya, kamu butuh apa, aku punya apa gitu, seperti barter. Dan ini bukan cinta yang indah gitu ya, dimana aku lihat dia juga di sini manipulatif, banyak hal yang tidak dia ceritakan sesungguhnya gitu ya. Mungkin dia akan mendrama gitu kisah hidupnya yang tidak baik-baik aja ini agar kamu lebih kasihan lagi sama dia. Banyak hal yang dia tidak ceritakan dengan sejujurnya di sini. Banyak hal yang dia tutup-tutupi di sini. Orangnya suka drama sih. Ya, dia akan mencari cara gitu ya bagaimana untuk bisa dekat dengan kamu lagi, karena aku lihat juga energi kamu di sini memang defensif gitu ya, menjaga jarak, dan dia akan berupaya, dan upayanya itu bisa halal juga bisa tidak halal juga gitu ya. Dia adalah seorang yang nggak peduli akan halal dan haram gitu ya, dia akan lakukan apapun ketika dia sudah punya ambisi itu, ketika dia sudah punya tujuan itu, dia akan fokuskan, dan dia akan merasa puas saat bisa merealisasikannya atau mendapatkannya. Jadi hati-hati dengan orang macam ini gitu ya. Orangnya agak brutal sih, kalau dia sudah punya keinginan ya dia akan terus aja gitu, terabas gitu tanpa tahu batas juga di sini. Kamu harus benar-benar tegas gitu ya, kalau sudah nggak mau ya nggak mau gitu, jangan tarik ulur gitu kalau bisa, karena ketika kamu tarik ulur dia melihat itu sebagai peluang. Oke, teman-teman Pisces, inilah readingannya, semoga bermanfaat, semoga ini dapat menjadi panduan untuk kamu kedepannya lebih hati-hati dalam sisi asmara kamu ya. Jangan sampai kamu salah mengambil sikap gitu ya, karena akan jadi berantakan gitu. Apa yang sudah baik ya dijaga dengan baik. Kalau memang ada seperti godaan ya kamu harus bisa mencari solusi atau berusaha bagaimana caranya untuk kamu tidak tergoda gitu ya. Oke, orang seperti ini terlihatnya seperti godaan. Oke, teman-teman, inilah readingannya ya. Salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye.